just like you, just like you. For how long, for how long must I wait? I know there's something wrong. Your concrete heart isn't beating, and I've tried to make it come alive. No shadows, just red lights. Now I'm here to rescue you. I'm still alive, I'm still alive. I cannot apologize, no. I'm still alive, I'm still alive. I cannot apologize, no. So silent, no violence, but inside my head, so loud and clear. You're screaming, covered up with a smile I've learned to fear. Just sunshine. Setelah menyaksikan video tersebut, sekarang apakah yang kalian pikirkan ketika mendengar teknologi olahraga? Oke, mari kita bahas teknologi dalam olahraga. Ketika berbicara teknologi, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu pengertiannya. Teknologi adalah keseluruhan metode yang dengan secara rasional mengarah serta memiliki ciri efisiensi dalam tiap-tiap kegiatan manusia. Tujuan diterapkannya teknologi dalam bidang olahraga adalah memberikan efisien dari suatu kegiatan atau pemecah masalah yang terjadi selama ini khususnya dalam olahraga. Misalnya, penentuan masuk atau keluar dalam bulu tangkis, mencari posisi ergonomis dalam bersepeda, offset atau tidak dalam sepak bola, dan lain sebagainya. Teknologi telah berdampak besar pada dunia olahraga. Yang pertama, mempengaruhi kinerja atau performa. Dalam dunia olahraga, efektif dan efisien gerak adalah salah satu kunci kesuksesan. Dalam proses latihan, penggunaan teknologi analisis gerak atau biomekanika sangat membantu untuk mencapai itu, dibandingkan mereka yang menggunakan metode manual. Keselamatan dalam berolahraga juga merupakan suatu kinerja yang berhasil dalam berolahraga. Yang kedua, pengambilan keputusan juri atau wasit. Dalam dunia olahraga, keputusan juri atau wasit merupakan suatu keputusan yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu penyelenggaraan olahraga. Maka, dibutuhkan teknologi dalam menentukan keputusan yang sesuai fakta di lapangan. Yang ketiga, mengukur waktu dan jarak. Dalam beberapa cabang olahraga, diperlukan tingkat sensitivitas suatu alat pengukur waktu dan jarak. Apabila dahulu menggunakan stopwatch analog sederhana, sekarang menggunakan pengukur digital canggih yang dilengkapi sensor infrared agar mendapatkan waktu yang akurat. Juga, bagaimana pada masa sekarang, seseorang yang berolahraga akan lebih mudah mengetahui seberapa jauh dia telah bergerak dengan menggunakan pengukuran satelit atau GPS. Contoh produk teknologi dalam olahraga. Yang pertama, pada olahraga balap, beberapa contohnya adalah penggunaan material serat karbon yang bertujuan agar kendaraan lebih ringan. Selanjutnya, menggunakan head and neck support atau HANS mengurangi efek tabrak pada kepala dan leher
pada pembalap Formula One. Penggunaan airbag pada kostum pembalap MotoGP yang mengembang sebelum pembalap menyentuh aspal atau gravel. Selanjutnya, perwasitan sepak bola. Finishing spray adalah salah satu bentuk pengembangan teknologi yang digunakan sebagai penanda titik terjadinya pelanggaran. Sensor garis gawang digunakan sebagai pengambil keputusan bahwa bola gol atau tidak. Selanjutnya, olahraga lari. Sensor finish pada lari sprint untuk menentukan urutan finish dengan selisih waktu yang sangat singkat. Aplikasi lari yang membantu memberi informasi jarak dan waktu. Selanjutnya, olahraga renang. Kacamata renang dengan fitur augmented reality atau AR dapat menampilkan jarak, waktu, dan kecepatan. Pakaian renang dengan efek daun talas yang mengurangi hambatan saat berenang. Analisis gerak. Aplikasi seperti Dartviz dan Kinovea membantu seseorang atlet agar lebih efektif dan efisien dalam melakukan gerak. Kelebihan dan kekurangan teknologi dalam olahraga. Kelebihan terhadap performa. 1. Meningkatkan kinerja atlet. 2. Meninjau keputusan yang mungkin bertentangan atau dianggap tidak adil. Kekurangan terhadap performa. 1. Tidak semua memiliki akses ke teknologi terbaik. 2. Memperlambat permainan yang mempengaruhi fokus kinerja. Kelebihan terhadap wasit. 1. Membantu membuat keputusan sesuai fakta. 2. Komunikasi yang lebih baik dengan rekan kerja. Kekurangan terhadap wasit. 1. Keputusan terbalik dapat menyebabkan panitia sulit dipercaya. Kedua, ofisial terlalu bergantung pada teknologi dalam membuat keputusan. Kelebihan terhadap penonton. 1. Informasi yang diterima lebih baik karena analisis lebih baku. 2. Slow motion replay dapat melihat bagaimana keputusan dibuat dan percaya bahwa itu adalah keputusan yang adil. Kekurangan terhadap penonton. 1. Melihat keputusan yang tidak sesuai saat melihat di televisi dengan teknologi yang tidak dimiliki panitia. 2. Frustasi apabila harus menunggu informasi yang lama ketika terjadi perdebatan di lapangan. Kesimpulan, kemajuan teknologi telah mampu mengubah dan mengembangkan teori dan praktik dalam olahraga, terutama sarana dan prasarana. Hal yang membuktikan semakin sedikitnya kecelakaan dalam olahraga, keributan dalam olahraga, dan semakin banyaknya catatan rekor baru yang ditorehkan. Saran, agar dapat memanfaatkan secara maksimal efek positif dari teknologi, diperlukan keterbukaan SDM terhadap kemajuan tersebut, dan terus mencoba menerapkan, mengembangkan, atau menciptakan teknologi di bidang olahraga. Sekian materi pada hari ini. Terima kasih.